Oke, jadi tahun 2025 ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia, bos. Bukan sekedar rutinitas belanja alutsista atau penambahan satuan, tapi sebuah transformasi menyeluruh. Dari kekuatan tempur, struktur organisasi hingga cara negara memandang pertahanan sebagai pilar utama kedaulatan negara. Nah, tak main-main memang di tahun 2025 ini, pemerintah bersama TNI pun mendorong modernisasi besar-besaran. Tidak lagi setengah hati, bos. Tak lagi tambal sulam, tapi tahun ini kita melihat satu pesan jelas bahwa Indonesia sedang naik kelas dalam urusan militer. Di mana hal itu tampak dari pembaruan alutsista di 3 matra, penambahan batalion dalam skala masif, hingga penguatan pasukan elit yang kini dipimpin oleh Panglima berpangkat Jenderal Bintang 3. Dan jelas ini bukan kebijakan-kebijakan biasa. Dalam dunia militer, satu prinsip tak pernah berubah, bos. Di mana postur pertahanan itu biasanya mencerminkan cara sebuah negara memandang ancaman dan kepentingannya. Dan di tahun ini, tahun 2025, kalian tahu sendiri, negara kita Indonesia tampak tak lagi berpikir defensif semata, bos, melainkan mulai menata daya gentar dan proyeksi kekuatannya. Lantas pertanyaannya, seperti apakah wujud nyata modernisasi TNI di medan tempur darat, laut, dan udara? Apa yang dilakukan dan alutsista-alutsista apa yang didatangkan tahun 2025 ini? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, yang pertama kita mulai dari matra darat. Indonesia akhirnya mencetak sejarah nih, dimana untuk pertama kalinya TNI Angkatan Darat mengoperasikan rudal balistik jarak pendek atau SRBM, Short Range Ballistic Missile Kan buatan Turki, dengan jangkauan hingga 280 km, bos. Kehadiran rudal balistik Kan ini otomatis menjadikan negara kita Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki rudal balistik modern. Dan ini jelas bukan senjata sembarangan, bos. Rudal balistik adalah simbol daya gentar strategis. Pesan tegas bahwa Indonesia kini memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh terhadap target permukaan bernilai tinggi. Nah, kemudian kita beralih ke laut. TNI Angkatan Laut pun juga memperkuat tulang punggung armadanya dengan frigat-frigat canggih PPA buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Ini bukan sekedar kapal patroli, bos, tapi ini adalah multi-purpose combat ship yang mampu bertempur di 4 dimensi, mulai dari udara, permukaan, bawah laut, hingga peperangan elektronika. Dengan rudal-rudal Aster, meriam 127 mm, torpedo hingga sistem sensor modern, kapal ini pun adalah representasi Angkatan Laut modern berbasis teknologi tinggi dan sangat relevan dengan konsep perisai Trisula Nusantara, bos. Sementara itu di udara, TNI Angkatan Udara pun menerima A400M Atlas, pesawat angkut jumbo strategis kelas berat yang mampu mengangkut pasukan, kendaraan tempur, hingga menjalankan misi kemanusiaan dan OMSP di landasan ekstrim. Dan yang paling ditunggu jelas adalah jet tempur Rafale, bos. Jet tempur generasi 4,5 ini akan mulai berdatangan pada awal 2026 dengan rudal Scalp, radar AISA, dan kemampuan multi-role sejati. Jet tempur Rafale ini pun akan menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia di dekade mendatang, di mana informasi terkuatnya Rafale yang akan datang ini adalah versi terbaru, generasi terbarunya, yaitu Rafale F4, bos. Nah, lanjut. Modernisasi TNI ini pun tak berhenti di senjata doang. Ada juga perubahan dan pembaharuan struktur pasukan dan organisasi di lapangan. Nah, seperti apakah itu? Oke, lanjut di tahun 2025 ini juga muncul yang namanya batalion teritorial dan struktur baru pasukan elit. TNI bukan hanya untuk perang, bos. Nah, jadi inilah bagian yang paling menarik dan mungkin agak sering disalahpahami publik. Tahun 2025, Presiden kita meresmikan 100 batalion infanteri teritorial pembangunan dan 20 brigade teritorial pembangunan, bos. Ini bukan batalion tempur konvensional, namun ini adalah konsep baru di mana militer sebagai penggerak stabilitas dan pembangunan nasional. Ada kompi pertanian, kompi peternakan, kompi pembangunan medis, dan Zeni.
Jadi TNI hadir bukan hanya saat perang, tapi juga saat rakyat butuh negara, seperti yang saat sekarang ini terjadi di Sumatera dan juga Aceh, bos. Kemudian di sisi lain, pasukan elit juga diperkuat secara struktural, di mana pasukan Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat kini dipimpin oleh Panglima Bintang 3. Jadi bukan lagi sekedar dipimpin oleh komandan. Perubahan nomenklatur ini bukan soal simbol kosong, di mana dalam doktrin militer, perubahan struktur komando ini biasanya mencerminkan kenaikan status strategis satuan. Artinya, pasukan elit kini diposisikan sebagai instrumen strategis nasional setara dengan komando besar. Pesan Presiden pun jelas, pemimpin harus berada di garis depan, tidak ada komandan yang memimpin dari belakang. Nah, lanjut, hal ini pun juga baru sebagian nih, karena dibalik semua ini ada rencana jauh lebih besar hingga tahun 2029. Lantas pertanyaannya, apakah sebenarnya arah besar pembangunan kekuatan TNI? Oke, kita lanjut menuju 2029, bos. Jadi TNI sekarang berada dalam era optimum essential force. Jadi semua langkah di tahun 2025 ini bukan kebijakan berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari implementasi Optimum Essential Force atau OEF 2025 hingga 2029. TNI Angkatan Darat menargetkan hingga 750 batalion dengan fokus pada wilayah strategis seperti Papua, Kalimantan, NTT, dan Aceh. Kemudian TNI Angkatan Laut akan menambah 2 koarmada baru di Kalimantan Timur dan Ambon, memperkuat pertahanan pulau-pulau besar dan jalur laut strategis, bos. Sementara TNI Angkatan Udara menyiapkan 33 satuan radar atau satrat dan pengembangan satuan antariksa untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Dan ini menandakan satu hal, di mana Indonesia kini mulai serius memikirkan domain udara dan ruang angkasa. Nah, menariknya Mabes TNI menegaskan bahwa pembangunan ini bukan karena ancaman asing langsung, melainkan bagian dari penguatan struktur pertahanan jangka panjang, bos. Investasi pertahanan. Dan dalam bahasa militer, bisa dibilang Indonesia sedang membangun fondasi kekuatan dan bukan bereaksi panik. Intinya jangan sampai kita kayak tetangga kita lah di LCS. Mungkin contoh Filipina, ya kan? Musuhnya di depan mata kini udah kadung terlanjur kuat. Dari dulu terlena, jadi sekarang udah gelagapan tuh untuk pengadaan alutsista-alutsista untuk mempertahankan lautnya di Laut Cina Selatan. Nah, jadi jangan sampai negara kita seperti itu, bos. Makanya modernisasi militer ini mau tak mau harus digeber terus. Dan lanjut, jika semua rencana pemerintah kita tadi berjalan konsisten, maka pada akhir dekade ini, artinya 10 tahun lagi, TNI tidak hanya akan menjadi militer terbesar di kawasan, tapi juga menjadi salah satu yang paling terstruktur, modern, dan relevan secara strategis di masa depan, bos. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia di masa depan siap memainkan peran baru sebagai kekuatan penyeimbang di Indo-Pasifik, atau menyimpan kekuatannya sendiri? Atau malah menyimpan kekuatannya untuk diri sendiri tanpa mau ikut campur urusan orang lain, seperti konflik Kamboja Thailand, di mana negara kita saat ini terkesan diam, ya kan? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.